Ku
teriak Tuhan untuk sembah. You are holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you Lord
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang dalam hadirat-Mu. Setelah kami memuji dan membesarkan nama Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kami boleh menikmati kuasa dan hadirat-Mu yang menyegarkan jiwa kami Tuhan, dan menanamkan kerinduan kami untuk senantiasa untuk datang kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap terus punya kerinduan yang besar untuk datang di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur
Dan kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, Gereja Immanuel Community Tuhan, bahkan para hamba-hamba Tuhan yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang beserta buat hamba-hamba Tuhan dalam melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan dari para majelis yang ada, Tuhan beserta juga dengan mereka. Kami tetap percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja Efrata, bahkan Hermon yang ada. Dari Bapak Gembala yang ada Tuhan, sekeluarga Bapak Handoyo Lim, bahkan Ibu Trevena sekeluarga, kami tetap percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan berikan kekuatan, hikmat daripada Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan mereka untuk memimpin gereja-gereja yang Tuhan percayakan kami Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk memimpin gereja ini Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, pewahyuan, pengurapan daripada Tuhan yang senantiasa ada selalu dalam hidup mereka Bapa. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan yang melayani, membantu pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja Hermon, bahkan Efrata. Tuhan tolong, biarlah Tuhan senantiasa menyertai, memberikan kekuatan, memberikan roh-Mu yang selalu menyala-nyala dalam hidup mereka untuk sukacita terus di dalam melayani pekerjaan Tuhan, membantu pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan juga jemaat Tuhan, kami berdoa kepada Engkau Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan buat jemaat yang ada di dalam mereka menghadapi berbagai macam cobaan. Apapun yang mereka hadapi, rintangan, sakit, penyakit yang mereka alami, Tuhan yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Kami tetap percaya Tuhan mempunyai kuasa yang akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di Efrata, bahkan yang ada di jemaat di Hermon Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kemajuan gereja Tuhan yang ada di Efrata bahkan Hermon ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan para pengurus yang ada juga yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan yang senantiasa memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya pada pagi hari ini setelah kami memuji dan membesarkan nama Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan, menjadi pelita di dalam kehidupan kami, untuk kami senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan mengurapi dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Yesus. Ya, pagi hari ini kita bersama-sama bertemu di dalam saat teduh pemuritan. Gimana liburannya selama ini ya? Kita sudah menjalani liburan. Mungkin Bapak Ibu keluar kota bersama dengan keluarga, ataupun hanya di rumah juga sebagai liburan. Tapi yang pasti, mari kita mau terus menjaga hubungan kita dengan keluarga dengan baik ya. Bangun terus hubungan kita dengan keluarga dengan sehat. Kenapa saya mau sampaikan pagi hari ini firman mengenai keluarga? Karena keluarga itu sangat penting sekali bagi kita. Ketika kita sedang terluka, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang terpuruk, siapa orang yang terdekat kita yang sedang menolong kita? Tentunya keluarga. Tentunya yang paling cepat adalah keluarga yang sedang menolong kita. Oleh sebab itu pagi hari ini ayo belajar bagaimana membangun hubungan kita dengan keluarga. Hubungan bisa diuji atau diuji saat masa-masa sulit. Mari kita mau melihat di kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah Ruth dan Naomi. Bagaimana Naomi sebagai mertua dan Ruth sebagai menantu. Kisah ini sangat bagus sekali, perlu kita contoh karena ini ada teladan yang sangat bagus dan membangun hidup kita. Mari kita buka di dalam Rut pasal pertama, ayat yang pertama sampai yang kelima.
nanti kita akan baca secara selesai sampai di pasal ini sehingga kita tahu bagaimana ceritanya. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki di daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek dan istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara, ini kisah yang sangat memilukan, di mana Elimelek beserta Naomi beserta kedua anaknya Mahlon dan Kilion mengalami kelaparan, mengalami sesuatu yang buruk di tanah Israel. Oleh sebab itu mereka berpindah ke daerah Moab, di mana daerah Moab itu adalah daerah yang sebetulnya tidak akur dengan bangsa Israel. Karena di sana ada terdengar informasi atau berita keadaan oke lah gitu ya. Singkat cerita mereka berpindah untuk menetap di daerah Moab di sana. Walaupun ini daerah Bani Amon yang memang tidak selaras atau tidak akur dengan bangsa Israel. Di kisah ini waktu dia ada di negeri Moab terjadi sesuatu yang memilukan. Elimelek dipanggil Tuhan, dia meninggal, dia mati. Lalu kedua anaknya Mahlon dan Kilion yang ya seharusnya digadang-gadang untuk menggantikan suaminya sebagai kepala keluarga, tapi mereka juga mati. Saudara, saya bilang ini kisah yang memilukan karena Naomi begitu pahit dalam hidupnya, ditinggal suami dan anak-anaknya. Karena mereka kedua anaknya ini menikah dengan perempuan Moab, jadi tinggallah mereka bersama dengan menantunya, kedua menantunya yaitu Orpa dan Rut. Setelah didengarnya bangsa Israel sudah mulai pulih, lalu Naomi berniat kembali ke Israel dan dia berkata kepada menantunya, sini menantuku Orpa dan Rut, yuk sekarang saya mau kembali ke bangsaku, ya mau kembali bangsaku, lalu kalian tetaplah ada di sini. Sudah sekarang kamu carilah ya orang yang menggantikan anakku. Ya, sekarang kita mau lihat dulu ya ceritanya ini supaya kita ngerti runtutannya. Oke. Ya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Ayat yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ayat yang ke-9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat yang ke-10,
dan ke-11. Sampai di sini dulu ya. Saya potong dulu sampai ayat yang ke-9. Coba kita perhatikan ini saudara. Dari rentetan tadi cerita bahwa sudah terjadi kematian memilukan di keluarga Naomi. Lalu Naomi berniat untuk pulang ke Israel dan dia berkata kepada para menantunya, sudah kamu tinggal aja, kamu pulang ke daerahmu ke Moab, lalu aku mau pulang ke tanah Yehuda dan ayo kita mau berpisah saja. Saudara, belajar dari teladan Naomi. Dia pada waktu mau pulang, dia sempat memberkati anak-anak menantunya ini ya, sempat memberkati dan kita mau berpisah di sini. Lalu apa yang terjadi saudara? Menantu-menantunya menangis dengan suara keras, menantu-menantunya diciumnya, lalu mereka menangis dengan suara keras dan, "Ndak ibu, pokoknya aku mau ikut ibu." Lalu Naomi berkata, "Oh jangan, kalian masih muda, sudah kalian cari pemuda, kalian cari lagi pria untuk menggantikan anak-anakku yang sudah mati dan kalian bisa melanjutkan perjalanan hidup kalian." Apa yang terjadi saat itu? Suasana yang mengharu biru, lalu mereka dicium dan kata perpisahan. Tentunya di kisah ini Naomi tetap kasih blessing, kasih berkat buat mereka. Setelah mereka bercengkerama, mereka mengeluarkan pendapat, lalu Orpa pamit dan terpisahlah dari mereka. Tapi ayo kita mau teladani dari sisi Naomi dan Ruth. Karena Ruth berkata, "Ndak Naomi, ndak ibu, aku mau tetap bersamamu." Oke, stop di sini. Kita belajar dari teladan Naomi terlebih dahulu. Apa yang dilakukan oleh Naomi saat itu saudara? Naomi memberkati menantu-menantunya. Naomi memberkati anak-anaknya. Kalau saya bisa membayangkan saudara, ini Naomi beserta keluarganya orang Israel yang betul-betul kenal dengan Tuhan dan dia dekat dengan Tuhan. Ketika dia berada di Moab, ketemulah dengan menantu-menantunya yang memang mereka tidak kenal dengan Tuhan. Saya bisa membayangkan bahwa ketika 10 tahun itu Naomi beserta Elimelek beserta keluarga ini berusaha keras sekali untuk menjadikan menantu-menantunya ini boleh mengenal Tuhan. Saya membayangkan itu saudara. Naomi membangun dengan kasih, menabur firman, menabur kebaikan, menabur cinta, menabur teladan. Buktinya apa? Walaupun Mahlon dan Kilion sudah mati, menantu-menantunya ini sayang banget sama Naomi. Buktinya apa? Kepingin terus ikut dengan Naomi. Kalau zaman sekarang saudara lihat banyak cerita menantu sama mertua itu, khususnya menantu perempuan ya, itu sering cekcok, bertengkar dengan mertuanya. Bahkan ada yang tidak ngomong ya. Gara-gara pertengkaran ini mereka berselisih pendapat dengan suaminya. Itu banyak sekali cerita-cerita itu. Tapi coba kita mau lihat teladan dari Naomi. Naomi memberkati menantu-menantunya, membangun rumah tangganya sebagai tempat yang nyaman, sehingga menantu-menantunya betah banget sama Naomi. Menjaga hubungan yang baik. Perhatikan ini, menjaga hubungan yang baik. Oh saudara, ketika saya mempersiapkan ini, wow luar biasa ya Naomi ya, kasih teladan kepada menantu-menantunya. Sampai pada akhir cerita menantu-menantunya gondeli ya, ceritanya itu gondeli Naomi. Ndak Naomi, ndak ibu, aku mau pengen tetap bersama ibu kemanapun. Ayo para mertua,
para ibu-ibu ya yang masih punya menantu. Ayo kita mau bersama-sama jadi teladan buat menantu-menantu kita. Kita blessing mereka, kita kasihi mereka, kita tabur kebaikan buat mereka, kita tabur firman bagi mereka, kita tabur cinta teladan yang baik. Saya sangat percaya kita jadi Naomi di masa kini yang jadi berkat buat menantu-menantu kita. Baik, yuk kita mau lanjutkan. Kalau tadi dari Naomi, sekarang kita belajar dari Rut. Masih dalam pasal ini, ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 dulu ya. Dan berkatalah kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Ayat yang ke-12, pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku. Dan sekali lagi malam ini aku bersuami. Bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak-anak laki-laki. Ayat yang ke-13. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat yang ke-16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan kemanapun engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Wow, ini hasil taburan dari Naomi selama 10 tahun di Moab, saudara. Ketika dia sedang menabur cinta, ketika dia sedang menabur firman, ketika dia sedang menabur kebaikan, ada buah. Bukan berarti Orpa yang tadi meninggalkan Rut tidak baik, saudara. Tetap baik, dia jadi menantu yang baik. Tapi kisah dari Rut ini menjadi teladan. Karena kalau nanti kita runtut cerita ini, Rut ini Tuhan pakai, walaupun dari daerah Moab, Rut akan dipakai menghasilkan keturunan-keturunan sampai bahkan ke keturunan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Saudara, wow, ini teladan yang sangat bagus. Rut menjadi menantu yang baik, menjadi wanita yang baik, menjadi anak yang baik. Bagaimana tidak, saudara? Dia tetap berpaut kepada Naomi dan dia terus mengikuti Naomi masuk ke daerah Israel, ke tanah Yehuda, dan dia terus tetap bersama-sama dengan Naomi. Kesetiaan, satu kata, kesetiaan. Rut tetap berjuang dalam setia kepada Naomi. Di saat-saat kehancuran Naomi, di saat-saat sulit Naomi, dia tetap mengikuti Naomi. Dia tetap mengiring Naomi. Saudara, hubungan itu diuji di saat-saat sulit. Bagaimana kita terus tetap menjalin hubungan yang baik, tetap menjalin hubungan yang dekat dengan keluarga. Kesetiaan. Kita harus belajar setia, saudara. Terus tetap setia.
Sebagai suami, ayo kita mau terus tetap setia kepada istri. Hai istri-istri, ayo tetaplah setia dengan suami. Mungkin suami sedang mengalami keterpurukan, kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu yang berharga mungkin, kehilangan harta benda, kehilangan jabatan, kehilangan sesuatu yang mungkin suami idam-idamkan, cita-citakan. Tapi di tengah-tengah keterpurukan itu, ayo kita mau belajar kepada Ruth untuk tetap setia kepada suami kita, untuk tetap ada di sisinya, untuk tetap ada di dekatnya ketika suami kita sedang mengalami keterpurukan. Hai istri-istri, ayo ingat, ini teladan yang bagus dari pribadi Ruth. Dia terus tetap mendampingi Naomi, tetap setia kemanapun Naomi pergi. Dia tetap mendampingi. Hai anak-anak, ayo perhatikan keluargamu. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya ekonomi yang sulit, ya. Bahkan nanti di tahun ke depan pergantian dari kepemimpinan, ya, pemilu akan segera kita laksanakan dan tentunya akan terjadi pergolakan, pergantian kepemimpinan. Ekonomi bisa sulit, ekonomi bisa mengalami penurunan, ya. Tapi ingat anak-anak, di saat-saat orang tuamu sedang mengalami hal yang tidak baik di dalam keluarga mungkin, di dalam keterpurukan ekonomi, ayo tetaplah setia, tetaplah dukung ayah ibumu, tetap dukung orang tuamu, tetap dukung, tetap support. Jangan jadi anak-anak yang memberontak, tapi tetaplah setia dengan orang tuamu. Ayo, engkau saudara-saudara, jangan berkhianat dengan keluargamu. Engkau para karyawan, engkau melihat pemimpinmu sedang mengalami kebangkrutan mungkin dalam perusahaannya. Tetaplah setia, tetaplah dukung pemimpinmu, tetaplah support. Jangan ngomong di belakang, jangan jadi pengkhianat di belakang. Tetaplah support pemimpinmu. Ini teladan dari Ruth, saudara. Ini bisa aplikasinya sangat luas sekali buat kita semuanya. Engkau jemaat, di saat-saat pemimpinmu, di saat-saat gembalamu sedang mengalami hal-hal yang tidak baik mungkin, engkau support. Engkau jadi jemaat yang memberikan support kepada gembalamu. Ayo hari ini kita semangat memacu diri untuk tetap membangun hubungan. Walaupun di masa-masa sulit, di masa-masa keterpurukan, di masa-masa yang tidak baik. Teladan Ruth buat kita. Setia. Ayo bersama-sama dengan saya katakan, setia. Tetap berjuang dalam setia. Orang yang setia, saudara, setia dalam mengasihi. Kita buka dulu ya dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang yang setia itu akan tetap berada di sisimu meskipun di saat-saat tidak baik, kekurangan, bangkrut, sakit, dan banyak lagi. Orang yang setia itu tetap menjadi support, tetap memberikan doa, tetap memberikan semangat ketika engkau sedang ada dalam keterpurukan. Saudara bisa lihat, para suami bisa lihat istri, istri bisa lihat suami, anak-anak bisa lihat orang tua bisa lihat anak, pemimpin bisa lihat karyawanmu, gembala lihat jemaatmu. Engkau lihat saudara-saudara yang ada di sekelilingmu. Siapa mereka?
ketika mereka tetap mendukungmu, dia adalah orang-orang yang setia. Hargai itu. Dia adalah orang-orang yang terus mensupportmu di tengah-tengah keterpurukanmu. Makanya saya bilang, hubungan itu sangat penting sekali. Terus tetap jaga hubungan itu. Karena di masa-masa sulit itu, engkau akan menemukan orang-orang yang terus tetap mendukungmu. Terutama keluargamu, saudara. Engkau tidak boleh ketika ada pertengkaran, ada perselisihan, engkau tetap ada di situ. Jangan senang ada tetap di dalam situasi itu. Cepat rubah situasi yang pertengkaran, cepat ubah supaya itu cepat selesai. Sehingga hubungan akan terjalin baik lagi. Karena ingat, di masa sulit itu hubungan bisa diuji. Siapa orang-orang yang ada di dekatmu? Tetap menghormati satu dengan yang lain. Saya akan menutup khotbah saya. Saya punya kesaksian. Saya masih ada di Solo dan Bapak Ibu mungkin pernah mendengar sekilas cerita dari kami dari Solo pindah ke Semarang. Bukan karena kemauan kami, tapi ini tugas yang Tuhan sampaikan buat kami untuk pindah ke Semarang. Saudara, di belakang kami memutuskan untuk ke Semarang itu, kami memiliki hati yang sungguh sangat berat sekali. Karena apa? Jujur aja, kami di Solo bukan karena kenyamanannya, itu bukan. Ya itu memang sisi yang lain ya. Kami sudah nyaman, kami sudah oke secara ekonomi oke, kami sudah ya semuanya baik. Tapi ketika kami mau pindah ke Semarang, ada yang memberatkan hati kami. Kami punya papa dan mama rohani, yaitu Bapak Ibu Gembala kami yang sungguh sangat mengasihi. Sungguh sangat mengasihi kami. Kami sudah dianggap anak ya. Dan kami melihat teladan beliau-beliau itu sehingga kami bisa sampai hari ini. Kami melihat teladan Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami. Kalau boleh saya sebut Bapak Ibu Pendeta Markus Harun. Mereka menjadi teladan bagi kami, saudara. Papa dan mama rohani kami. Ketika kami mau pindah, saudara, sangat berat, sangat memilukan hati. Kami tetap menjaga hubungan baik sehingga kami kasih hormat kepada beliau-beliau. Dan suami saya Pak Handoyo bilang, kalau sampai nanti, saya panggilnya Om dan Tante ya, Om Markus dan Tante Markus nanti bilang kalau kami mau ke Semarang dan mereka tidak memperbolehkan, kami belajar tunduk, kami belajar menghargai beliau dan kami tidak ke Semarang. Setelah suami menghadap ke beliau dan ada kesepakatan untuk mereka melepas. Saya tahu bahwa melepas dengan berat ya, melepas dengan berat, tapi dari sisi yang lain saya sangat percaya pemikiran beliau-beliau adalah masa depan dan itu memang Tuhan yang utus. Saudara, hubungan yang baik tidak akan meninggalkan sesuatu yang buruk. Sampai hari ini kami selalu didoakan. Sampai hari ini juga kami saling menjaga hubungan. Kami berkunjung, kami terus saling memberkati, saling mendoakan. Saudara, ayo bangun hubungan walaupun itu di masa-masa sulit. Saya katakan itu masa sulit bagi saya untuk memutuskan pergi ke Semarang. Itu masa sulit bagi kami untuk memutuskan kami pergi ke Semarang. Waktu itu memang papa mama kami sudah tidak ada. Orang tua kami sudah meninggal. Jadi ini pengganti orang tua kami, saudara.
Dan kami dilepas dengan sukacita. Kami diantar satu bis diantar ke Semarang ini ya. Dan sampai hari ini hubungan kami tetap baik. Ayo saudara, saya mau ajak bangun hubungan kita terus baik antara suami istri, anak, kerabat, gereja, ya, jemaat dengan jemaat, komsel. Ayo semua jalin hubungan dengan baik. Jangan sampai ada pertengkaran, jangan ada sampai pertikaian, adu mulut. Stop. Tetap bangun hubungan keluarga, maka berkat itu akan tercurah, maka berkat itu akan ada di tengah-tengah keluarga kita. Amin, amin, amin. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kami bangun keluarga kami ya Tuhan. Kami menutup celah-celah, pintu-pintu yang membuat pertengkaran terjadi di keluarga kami. Kami menutup pintu celah-celah di mana ada perselisihan pendapat, pertikaian di keluarga kami. Kami tutup itu Tuhan. Tapi kami mau buka lebar-lebar di mana ada berkat Tuhan, blessing Tuhan terjadi dalam keluarga kami. Biarlah kami saling mengasihi, kami saling menghormati, kami saling memberikan support, kami saling memberikan penguatan satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain. Maka akan terjadi berkat melimpah dalam keluarga kami. Kami bangun firman-Mu dalam keluarga kami. Kami bangun keluarga kami dengan cinta. Kami bangun keluarga kami dengan kasih Kristus, sehingga Tuhan Kau dapati suami, istri, anak-anak, keluarga, jemaat, teman-teman, kantor, ada berkat Tuhan yang turun atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, pagi hari ini kami berkati keluarga-keluarga yang ada di Efrata, Hermon, dan semua Immanuel Community. Keluarga-keluarga semua yang ada tergabung di channel ini yang sedang menyaksikan dan bersama-sama ibadah dalam saat teduh ini. Diberkatilah Tuhan, diberkatilah Tuhan, diberkatilah. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau berkati kami. Tutur kata kami, sikap kami saling memberkati. Bahkan apa yang sedang kami putuskan dan apa yang akan kami putuskan, mari Tuhan taruh hikmat kepada kami, sehingga kami bisa memutuskan sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami semuanya, diberkatilah kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu. Mari kita akan menutup ibadah ini dengan berkat Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati hidupmu, Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Kemanapun engkau pergi, di situ ada berkat Tuhan yang tersedia bagimu. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.